Halo gengs, penonton setia ataupun yang baru berkunjung. Terima kasih sudah mensupport channel kecil ini. Semoga diberi rezeki yang berlimpah dan selalu diberi kesehatan karena pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas film tentang turnamen bela diri yaitu The King of Fighter 2010. Di mana film ini akan menceritakan sebuah ajang turnamen bela diri yang diselenggarakan oleh berbagai klan. Namun, pertarungan itu sudah dihentikan karena sebuah insiden. Akan tetapi, ada satu-satunya orang yang berhasrat menggelar kembali turnamen itu dengan tujuan untuk membangkitkan Orochi, di mana Orochi adalah makhluk jahat yang memiliki kekuatan besar. Apabila Orochi bangkit dan ia bisa mengendalikannya, ia akan menjadi yang terkuat. Oke lah, daripada banyak bacot di awal, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, tekan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun. Film diawali diperlihatkannya seorang wanita cantik yang sedang mandi yang bernama Mai Shiranui, di mana ia salah satu petarung dari turnamen KOF. Setelah itu, dirinya mendapat panggilan untuk bertarung. Yang perlu diketahui, earphone tersebut adalah benda untuk memasuki dimensi lain. Oleh karena itulah, setelah menerima panggilan tersebut, Mai pergi ke dimensi lain untuk bertarung. Sesampainya di sana, ternyata Mai ditantang berduel oleh bos kejahatan dari Australia yang bernama Mr. Big yang pernah dikalahkan Mai sebelumnya, dan setelah adu bacot pertarungan pun terjadi. Setelah Mai berhasil menumbangkan Mr. Big, tiba-tiba datang gumpalan aneh yang dimana gumpalan tersebut adalah kekuatan Orochi. Kemudian Mr. Big mengambil kekuatan tersebut yang membuatnya menjadi lebih kuat. Lalu pertarungan pun kembali dilanjutkan. Dengan skill dan bela diri yang mumpuni, akhirnya Mei berhasil mengalahkan Mr. Big dengan serangan kombinasinya. Setelah Mr. Big mengakui kekalahannya, Mei segera mengambil bola misterius di mana bola tersebut adalah portal untuk kembali ke dunia nyata. Merasa sudah memenangkan pertarungan, Mei pun merasa sangat senang. Lalu, film pun baru dimulai. Setelah itu, Mei keluar kamar yang sudah dijemput oleh ayangnya yang bernama Iori Yagami, di mana ia ke sana untuk pergi bersama menghadiri pameran pusaka kuno yang konon katanya ketiga pusaka itu selain peninggalan para klan, pusaka tersebut mempunyai kelebihan yang saling melengkapi. Sebelum pergi, ia memberi selamat atas kemenangan Mai sebelumnya, sembari memberikan sedikit jigongnya. Oh, sorry Mr. Yugami. Sesampainya di museum, mereka disambut hangat oleh Chijuru Kagura yang merupakan klan Yatta sekaligus tuan rumah turnamen KOF sebelumnya. Kemudian, Chijuru mengungkapkan bahwa dirinya merasa cemas dengan adanya pameran ini karena pusaka tersebut sebelumnya tidak pernah ditampilkan ke umum. Terlebih, peninggalan tersebut sangat beresiko jika jatuh di tangan orang yang jahat. Namun, Chijuru tak kuasa dengan Takao Iwata yang merupakan pemegang kendali keuangan turnamen itu dan berambisi memamerkan pusaka ini. Maka dari itu, agen CIA yang dipimpin oleh Terry mencoba mengawasi dari kejauhan jika terjadi kekacauan di pameran tersebut. Di samping Chijuru memandu pameran, Iori mengatakan pusaka tersebut memungkinkan untuk mengadakan turnamen KOF. Lalu, ia juga menjelaskan bahwa kalung itu merupakan kunci dan cermin Yatta adalah pintu dimensi peninggalan dari klan Yatta. Jika kalung ini dihadapkan ke cermin Yatta, maka akan terbukanya portal menuju dimensi lain. Dan Chijuru adalah keturunan terakhir klan tersebut. Bahkan yang lebih mengejutkannya, earphone yang dimiliki para petarung saat ini adalah buatan ayah Chijuru yang merupakan penggabungan gelombang dari pusaka tersebut. Sungguh jenius. Dari kedua pusaka itu, pusaka yang paling penting yaitu pedang Kusanagi. Karena hanya dengan pedang inilah yang bisa mengalahkan Orochi. Yang perlu diketahui, Orochi adalah roh iblis yang dibuang ke dimensi 1800 tahun yang lalu. Dan menurut cenah,
Bagi siapa saja yang membebaskannya, ia menjanjikan kekuasaan yang tak terbatas dan kekuatan yang di luar Nurul. Akan tetapi, diharuskannya memiliki ketiga pusaka tersebut untuk bisa melakukannya. Lalu, ada seorang pria yang bernama Rugal yang berambisi mengadakan turnamen kembali. Juga terobsesi dengan kekuatan Orochi sehingga dia mencoba mencuri pusaka tersebut. Kemudian, setelah menyapa Chijuru, tiba-tiba ये लो दवाई। melihat Chijuru terluka, Mai datang untuk melawannya. Dan dirasa Rugal sudah tumbang, ia segera menghampiri Chijuru. Akan tetapi, saat mereka lengah, Rugal berhasil membawa ketiga pusaka tersebut. Melihat kekacauan ini, para agen CIA segera bergegas ke tempat tersebut dan mencoba mengejarnya. Kemudian, di dalam pelariannya, Rugal mencoba mengajak Iori untuk bekerja sama, namun ia menolak hingga pertarungan pun tak bisa dihindari. Ketika Iori akan dihabisi, beruntung agen CIA segera datang dan Rugal bersembunyi di sebuah ruangan. Lalu, tiba-tiba dan ya, Rugal berhasil kabur lewat portal pusaka itu hingga membuat para CIA kebingungan. Di samping itu, Iori terheran Rugal tidak membawa pedang Kusanagi. Ternyata, saat Chijuru dibawa ke rumah sakit, ia mengatakan pada Mai bahwa pedang itu KW alias palsu dan meminta Mei untuk menemui Saishio Kusanagi untuk menemukan pedang yang asli agar bisa menghentikan rencana Rugal. तुम्हें अकेले जाना होगा करना होगा प्लीज। Tanpa menunggu lama, Mai menuju ke rumah sakit untuk menemui Saishio. Di mana di sana, perawat mengatakan bahwa pasien tersebut tidak pernah menanggapi siapapun selama 10 tahun, bisa disebut mengidap demensia. Dan benar saja, saat Mai bertanya, dirinya hanya terdiam dengan tatapan kosong yang membuat Mai merasa kebingungan. Tak berselang lama, datang pemuda ke ruangan itu yang tak lain adalah anak dari Saishio Kusanagi yang bernama Kyu Kusanagi. Kemudian, Kyu bertanya alasan Mai berkunjung ke sana. Di sini, Mai mengatakan bahwa ia mendapat perintah dari Chijuru untuk menemui Saishio dengan alasan mencari pusaka atau peninggalan klan Kusanagi. Namun, Kyu yang tidak tahu apa-apa tentang pusaka ini dan tidak mengenali Chijuru meminta Mai untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, sebagai orang yang amanah, Mai berusaha menemuinya kembali dan bertemu dengan Iori yang mengkhawatirkan kondisi Mai yang menghilang sejak tadi malam. Lalu, mereka pun mengunjungi Saishio dan memperkenalkan Iori Yagami pada Kyu. Mendengar namanya ini, Saishio yang tadinya tenang seketika berubah menjadi beringas seolah-olah menyimpan dendam. Akan tetapi, saat Kyu menenangkan ayahnya, tiba-tiba sang ayah pun modar. Dari kejadian inilah, Kyu sangat terpukul atas kepergian sang ayah yang satu-satunya ia miliki dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Iori lalu mengatakan bahwa ayahnya bersikap begitu karena klan Yagami dan Kusanagi saling bermusuhan. Setelah mendengar penjelasan itu, Kyu pergi yang diikuti oleh Mai dan meminta Kyu untuk membawanya. Dikira Mai mempunyai jawaban akan sang ayah, Kyu membawa Mai ke rumah sekaligus bengkel miliknya. Kemudian, sesampainya di sana, Mai bertanya tentang pedang Kusanagi yang belum banyak diketahui oleh Kyu. Merasa terus bertanya, akhirnya Kyu menceritakan tentang legenda yang mengatakan bahwa dahulu kala klan Yagami mencoba melepas Orochi untuk memanfaatkan kekuatannya. Namun, karena tidak bisa mengendalikan kekuatan tersebut, pada akhirnya seluruh klan bersatu dan pada akhirnya klan Kusanagi berhasil mengembalikan Orochi kembali ke dunianya. डाला और फिर ओरोची वापस अपने दुनिया। Karena Kyu berpikir logis, ia pun tidak mempercayai legenda itu. Namun, ketika Mai menjelaskan Rugal mencoba memanfaatkan kekuatan Orochi, Kyu begitu terkejut dan menanyakan bagaimana caranya menemukan orang tersebut. Karena Kyu pernah mendengar bahwa Rugal lah yang telah menghancurkan pikiran sang ayah dan berusaha untuk membalas dendam. Kemudian, mereka pergi untuk menemui Iori Yagami.
Sementara itu, Chijuru yang sudah membaik mendapat informasi bahwa Rugal telah mengadakan turnamen dan menantang semua para peserta KOF, salah satunya wanita cantik yang bernama Fish dan pacar lesbongnya yang bernama Matur. Di mana ketika mereka akan adu celengan, mereka berdua mendapat panggilan turnamen KOF. Lalu, awalnya mereka mampu membuat Rugal kewalahan. Akan tetapi, ketika Rugal bersungguh-sungguh, keduanya berhasil dikalahkan dan akan menghabisi Matur. Takut ayangnya kenapa-kenapa, Fish memohon pada Rugal untuk jangan membunuhnya dan akan melakukan apa saja demi keselamatan Matur. Mendengar kesempatan ini, Rugal meminta Fish agar dirinya mengajak semua petarung KOF untuk mengikuti turnamen yang diadakannya. Sementara Matur diminta melayani cacingnya sampai lemas. Bahkan mereka berdua harus menjadi anak buah Rugal. Kembali pada Mai dan Kyu, di mana mereka sudah tiba dan segera menemui Yori untuk menanyakan bagaimana caranya untuk menemui Rugal. Tak hanya mereka bertiga, Terry yang berambisi menangkap Rugal pun ikut berkumpul. Kemudian Terry mengatakan sudah banyak korban berjatuhan akibat turnamen yang diselenggarakan Rugal. Tak hanya itu, Kyo juga mengungkapkan bahwa Rugal mencoba menghabisi ayahnya. Setelah itu, Terry dan Kyo meminta bantuan Mai untuk menemukan persembunyiannya. Di sana, Yori menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah dengan pedang Kusanagi. Namun, Terry dan Kyo yang berpikir logis tidak percaya dengan legenda tersebut, apalagi Rugal berada di dimensi lain. Lalu Yori mengambil earphone milik Mai yang sedang ada panggilan dan segera membuktikannya. Sesampainya di TKP, Yori menantang berduel dengan Rugal, namun ia tidak mau mengotori tangannya dan menyuruh anak buahnya itu yang tak lain adalah Fish dan Matur. Lalu pertarungan pun terjadi. Dengan kekompakan duo cewek ini, Yori sampai kewalahan dan Rugal terus mengomporinya agar menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, Yori yang terpojok pun mengeluarkan kekuatan yang dimilikinya. Akan tetapi, dengan kekuatan yang sekarang, Yori bagaikan Jinchurichi ekor 4 di anime Naruto yang tak bisa mengendalikan diri dan membabi buta siapa saja di hadapannya. Lalu, di setengah sadarnya, ia segera keluar dari sana. Melihat ayangnya berbeda, Mai segera menghampirinya, namun Yori menyuruh Mai untuk tidak mendekat dan meminta Kyu untuk segera mencari pedang Kusanagi. Akan tetapi, Kyu yang tidak tahu apa-apa memilih untuk pergi. Sementara Terry masih terheran dengan semua ini. Singkat waktu, Terry mengajak Mai untuk berdiskusi karena dirinya tidak mempunyai petunjuk akan kasus ini. Di tengah perbincangan, Mai mengatakan langkah awal dimulai dengan Kyu yang terlibat akan hal ini dan menemuinya esok hari. Sementara di sisi lain, Rugal sudah setengah menguasai kekuatan Orochi yang menjadikannya lebih kuat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Kyu yang bersiap membuka bengkelnya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Iori, di mana Iori ke sana untuk meyakinkan bahwa Kyu adalah keturunan terakhir klan Kusanagi untuk menghadapi kekuatan Orochi yang tak lain adalah Rugal. Dan untuk membuktikan kebenaran legenda itu, dirinya memberikan earphone tersebut. Meskipun Kyu terkejut dengan hal ini, ia pun segera memasang kuda-kudanya. Sementara di sisi lain, Rugal yang kecewa yang datang bukanlah Mai, dia pun bergegas menghampiri Kyu dan dirasa Kyu orang biasa, Rugal membiarkannya hidup lalu mengembalikannya ke dunia nyata. Di samping itu, Mai yang melihat Kyu baru saja dari dimensi lain mencemaskannya dan segera mengikuti Kyu pergi. Ternyata Kyu berada di makam ayahnya sedang bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan karena mereka percaya pada diri Kyu yang terlahir dari klan Kusanagi, sementara ia hanya seorang montir biasa. Yang Kyu lakukan hanya memperbaiki motor yang rusak. Tak berselang lama, Mai datang untuk meyakinkan Kyu dan terus meminta bantuannya agar membantu mengalahkan Rugal.
यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को समझे। Ternyata setelah berpikir cukup keras, Q akhirnya mengambil pedang Kusanagi. Yang perlu diketahui, Q berbohong soal pedangnya karena ia tidak mempercayai legenda tentang pedang tersebut. Terlebih pedang Kusanagi adalah peninggalan satu-satunya dari sang ayah yang Q miliki. Namun, sekarang ia bertekad untuk menjadi penerus klan Kusanagi. Singkat waktu, setelah menyaksikan beberapa yang tak masuk akal, akhirnya Terry mempercayai adanya dimensi lain lewat earphone tersebut. Di tengah asiknya berbincang dengan Mai, tak lama kemudian, Chijuru in the Gang datang menjelaskan bahwa Rugal sudah menjadi lebih kuat, bahkan menguasai kedua dunia. Ketika Q baru saja ikut bergabung, seketika Mai diculik oleh Rugal. Sontak membuat mereka cemas dan bersiap-siap untuk memasuki dimensi lain. Sementara Iori melihat Q membawa pedang Kusanagi, memintanya untuk menyerahkan pedang itu kepadanya. Namun, Q yang berambisi balas dendam, ia ingin menghabisi oleh tangannya sendiri. Lalu, Chijuru yang mengerti keadaan Q memintanya untuk berhati-hati karena lawannya ini bukanlah orang biasa dan meminta Iori untuk tidak ikut dengan mereka ke sana. Terlebih, Chijuru mengetahui kekuatan yang dimilikinya yang tak bisa dikendalikan. Meskipun kecewa akan hal ini, Iori mencoba untuk memahami karena jika kekuatan itu bangkit bukan membantunya, malah menyusahkan mereka. Sementara itu, Mai masih menyusuri tempat tersebut. Tiba-tiba dikira musuhnya, Mai refleks memukul Terry. Kemudian datang Rugal yang menyambut Chijuru yang mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi King of Fighter dan sebentar lagi akan menguasai kedua dunia yang tak terkalahkan. Akan tetapi, Chijuru menjelaskan selama pedang Kusanagi berada di pihaknya tidak akan bisa. Setelah Q memperkenalkan dirinya, Rugal memancing untuk berhadapan satu lawan satu. Lalu, Peace dan Matur membawa Terry dan Mai ke tempat lain. Sementara Chijuru menggunakan Kage Bunshin no Jutsu untuk menemukan pusaka yang dicurinya. Di tengah pertarungan Q, Rugal dengan bebas memilih senjata yang diinginkannya. Sementara Mai sedang mencari keberadaan Terry, terdengar keributan dan pertarungan pun terjadi. Dengan begitu lama, akhirnya Mai mampu menjatuhkan Matur, disusul dengan Terry juga mampu mengalahkan Peace. Sementara Q yang terpojok akan dihabisi oleh Rugal. Beruntung, Iori datang membantunya sehingga pertarungan pun kembali dilanjutkan. Ketika Iori terjatuh, Q datang menghadangnya. Lalu, Rugal menceritakan tentang Iori Yagami 10 tahun lalu, di mana sejak dahulu Rugal sudah terobsesi dengan kekuatan Orochi, namun Chijuru, Saisyu, dan Iori berusaha menghentikan tekadnya Rugal. Akan tetapi, ketika ketiganya tidak mampu mengalahkan Rugal, Iori mendapat kekuatan Orochi yang menjadikannya lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi, Iori tidak mampu mengendalikan kekuatannya, sehingga membabi buta siapa saja yang ada di hadapannya, hingga membuat Saisyu ayah Q menjadi korban keganasan Iori. Dari sini terungkap, Saisyu Kusanagi berada di rumah sakit diakibatkan oleh Iori Yagami. Maka dari itu, setelah ayah Q mendengar namanya Iori Yagami, mengingatkan kejadian yang dulu ia alami. Mendengar ceritanya ini, meskipun sedih, Q berusaha tidak lagi mementingkan masa lalu. Lalu, tiba-tiba Iori kembali dikuasai kekuatan Orochi dan menyerang Q. Namun, beruntung Mai segera datang mencoba menyadarkannya. Dan dirasa tidak akan sadar, Q menebas Iori dengan pedang Kusanagi. Akhirnya, Iori terbebas dari kekuatan itu. Bagaikan Kaguya di film Naruto, Rugal dengan bebas berganti dimensi sesuka hatinya dengan waktu yang sangat singkat. Dan disinilah pertarungan epik pun terjadi. Lalu, Chijuru datang membawa kedua pusaka ini dan mencoba menyegel Rugal. Akan tetapi, Rugal yang sudah sepenuhnya menguasai kekuatan Orochi tidak mudah untuk mengalahkannya. Bahkan, mereka berempat pun kewalahan dengan kekuatan ini, hingga membuat Chijuru modar di tempat.
Namun, Kyu yang tak berhenti berusaha akhirnya mampu menguasai kekuatan pedang Kusanagi yang membuat Rugal berhasil dikalahkan. Usai mengalahkan Rugal, Iori in the Gang berduka atas kepergian Chizuru dengan memberi doa mereka agar dirinya bisa menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Lalu, film pun berakhir. Semoga video yang saya bagikan selalu menghibur kalian semua dan support terus channel kecil ini agar bisa berkembang, karena tanpa kalian semua tidak ada artinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.